Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah tema kajian, yakni sholat sunnah wudhu. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa sholat adalah salah satu perbuatan amaliyah ibadah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu hal yang bisa menutup kekurangan-kekurangan sholat wajib kita adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Nah, salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam adalah sholat sunnah wudhu. Lalu apa itu sholat sunnah wudhu? Para ulama memberikan penjelasan bahwa yang namanya sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh kita, yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah ketika mereka telah selesai melakukan wudhu. Dalam istilah lain, sholat sunnah wudhu ini menurut para ulama dinamakan dengan sholat sunnah syukrul wudhu. Kenapa demikian? Dinamakan demikian karena sholat tersebut dikerjakan mengiringi wudhu dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas pertolongan yang diberikan kepadanya sehingga ia mendapatkan air untuk dipergunakan untuk berwudu dalam rangka menjalankan ibadah yang paling baik, yakni sholat. Jadi kesimpulannya adalah sholat sunnah wudu, yaitu sholat sunnah yang dilakukan oleh kita orang-orang yang beriman kepada Allah setelah selesai melaksanakan ibadah wudu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana hukum sholat sunnah wudhu? Para ulama sepakat bahwa hukum sholat sunnah wudhu adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan jikalau kita berkesempatan untuk melaksanakan, maka jangan sampai ditinggalkan untuk melaksanakannya. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ketika berbicara hadis tentang keutamaan wudhu, yakni hadis yang berbunyi man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha summa salli ra'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah, lalu mendirikan sholat 2 rakaat, yang pada sholatnya dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, yakni mendirikannya secara khusyuk maksudnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa di dalam hadis tersebut ada kesunahan mengerjakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat atau lebih setelah selesai wudhu. Dan hukumnya menurut beliau adalah sunnah muakkadah. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Sehingga kesimpulannya adalah sholat sunnah wudhu
menurut Imam An-Nawawi hukumnya adalah sunnah muakkadah yang memang kalau kita berkesempatan untuk melaksanakannya, jangan sampai kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sunatullah dan merupakan qadarullah, saking maha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, setiap amaliyah dan perbuatan amal soleh itu memiliki fadilah dan keutamaan. Jikalau kita lakukan, maka fadilah dan keutamaan itu akan Allah kembalikan kepada kita sebagai hambanya yang melakukan perbuatan itu. Begitupun dengan perbuatan amaliyah salat sunnah wudu. Di dalamnya mengandung berbagai macam fadilah dan keutamaan. Keutamaan yang pertama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang melaksanakan dengan dawam tentunya dan istiqomah senantiasa melaksanakan sholat sunnah wudu, maka insya Allah menurut hadis-hadis Rasulullah, yang pertama orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang sudah lalu. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha summa salli rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu mendirikan sholat 2 rakaat, yang pada sholatnya dia tidak berbicara pada dirinya, yakni ketika sholatnya itu adalah khusyuk dalam menjalankannya, maka kata Rasulullah, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Dengan senantiasa melaksanakan sholat sunnah wudu, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang sudah lalu yang kita kerjakan pada tempo-tempo hari. Mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah, manfaat dan fadilah serta keutamaan dari melaksanakan sholat sunnah wudu ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu fadilah dan keutamaan yang kedua dari melaksanakan sholat sunnah wudu ini adalah, menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah wudu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pintu mana pun manusia tersebut berharap untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddo'a payubligu aw payusbighu al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluhu illa putihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'a. Subhanallah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dari Uqbah bin Amir, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, lalu menyampaikan wudunya atau menyempurnakan wudunya, kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan pintu surga yang 8 akan dibukakan untuknya, dia masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Subhanallah.
Hadis riwayat Imam Muslim. Maka salah besar kalau kita mengaku berharap surganya Allah kalau kita tidak melakukan amalan-amalan sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawaddoa payuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yaqbalu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, tak seorang pun yang berwudu kemudian melakukannya secara sempurna. Sempurna bimakna seluruh rukunnya dipelihara. Ya, artinya semua terbasuh secara baik. Dan kemudian sholat 2 rakaat dengan sepenuh jiwa dan raganya, kecuali pasti masuk surga. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu muncul pertanyaan, jumlah rakaat sholat sunnah wudhu itu berapa rakaat? Maka ini menurut para ulama, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa sholat sunnah wudhu minimal 2 rakaat. Jika ingin menambah lebih dari itu, maka hukumnya boleh-boleh saja. Artinya rakaat minimalnya adalah jumlahnya 2 rakaat. Tetapi kita masih punya kesempatan untuk melaksanakannya sebanyak mungkin, maka itu diperbolehkan menurut keterangan Imam An-Nawawi. Ya, bahkan menurut Imam An-Nawawi, sholat sunnah wudhu boleh dikerjakan kapan saja. Artinya kapanpun itu bisa dilaksanakan. Termasuk di waktu terlarang pun boleh dikerjakan. Kan kita pahami bahwa ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Misalkan setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, itu kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Tetapi ketika dia berwudu lalu kemudian dia sholat sunnah wudu, maka dalam konteks ini menurut Imam An-Nawawi diperbolehkan. Apakah itu masuk dalam kategori peribadatan sunnah? Insya Allah menurut penjelasan para ulama tersebut. Ya, asalkan tentu saja jangan sengaja ingin mengerjakannya di waktu yang terlarang. Jadi tidak ada niat kita untuk mengerjakan di waktu yang terlarang tersebut. Ini karena kita berwudu lalu kemudian kita ingat akan sholat sunnah wudu, maka langsung kita sholat walaupun pada waktu yang dilarang. Menurut para ulama itu diperbolehkan. Ya, kan kita pahami bahwa waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat itu menurut para ulama, pertama kalau sholat subuh sebelum matahari terbit, lalu kemudian setelah kita melaksanakan sholat asyar gitu ya, sampai datangnya waktu maghrib, atau menurut para ulama ada lagi yang mengatakan tatkala istiwa, yaitu tatkala matahari persis di atas ubun-ubun kita, itu adalah waktu-waktu yang dilarang. Tetapi ketika melaksanakan sholat sunnah wudhu, maka walaupun dalam waktu-waktu tersebut menurut Imam An-Nawawi diperbolehkan, silahkan dilaksanakan. Nah, itu maknanya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun waktu pelaksanaan sholat sunnah wudhu itu dianjurkan dilaksanakan setiap kali selesai wudhu dengan tujuan apapun, baik karena hadas atau yang lainnya. Misalkan kita ingin memegang Al-Quran, lah sudah pagi-pagi kita berwudu dulu, padahal masih habis sholat subuh kita ingin pegang Al-Quran, sudah batal, kemudian kita wudu kembali. Nah, setelah wudunya itu diperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah wudu. Karena di sini katakan dianjurkan dilaksanakan setiap kali ketika kita selesai melaksanakan wudu dengan tujuan apapun, ya, baik karena hadas ataupun yang lainnya. Kita padahal belum, nah bahkan dijelaskan, bahkan kendati wudu tergolong mujaddad atau wudu yang diperbaharui dalam kondisi masih suci, tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah wudu. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Tuhfatut Thulab. Ya, ini jelas betul-betul dijelaskan oleh para ulama. Nah,
Lalu bagaimana niatnya? Tentu saja kalau niat pelafalannya itu terserah ya, itu tetapi para ulama mencontohkan ketika kita mau melaksanakan sholat sunnah wudhu, maka niatnya usolli sunnatal wudhu'i rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah wudhu 2 rakaat karena Allah ta'ala. Lalu kemudian kita seperti sholat sunnah biasa, maka itu pahalanya subhanallah, kita akan dihapuskan dosa-dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang sudah lalu, dan Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat sunnah wudhu akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah, tergantung yang bersangkutan mau masuk dari pintu yang mana. Subhanallah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian barangkali kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, berbicara tentang salat sunnah wudhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkah guru-guru saya dan juga orang tua saya. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.